Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1432. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia menggelengkan kepalanya. Samar-samar Kincen merasa bahwa niat klan kegelapan tidak sesederhana itu. Pada saat ini Kincen memegang sumber kegelapan di tangannya dan banyak hal terlintas dalam pikirannya. Dan saat berikutnya wajah Kincen menjadi tegas. Dan kemudian Kincen tiba-tiba memahami sumber kegelapan ini sebelum kemudian duar. Sumber kegelapan ini yang sebesar kepala di tangan Kincen itu langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Kincen. Sebelum kemudian aliran aura sumber berdarah memercik kemana-mana. Dan langsung diserap oleh Kincen. Kincen membuka mulutnya seperti ikan paus yang menelan air, dengan liar menelan kekuatan asli di langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Gila, orang ini orang gila. Melihat Kincen melahap sumber kegelapan berdarah itu secara langsung, Nona Sikong, Kaisarsi dan yang lainnya tidak jauh dari situ hampir menjadi gila. Asal muasal kegelapan itu sangatlah eksplosif, terutama asal muasal ahli teratas dari leluhur klan kegelapan di zaman kuno. Meskipun itu telah mengalami kehancuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, namun tetap saja itu telah menyatu dengan sisi dunia ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua master klan kegelapan hanya berani memanfaatkan makam darah untuk bisa menyerap sedikit dari wawasan aslinya. Namun tidak ada yang berani menelan seluruh asal mula kegelapan itu secara langsung. Karena pasalnya, pernah ada seorang ahli kuat yang gegabah masuk ke dalam reruntuhan makam darah tersebut dan berusaha melahap langsung asal muasal makam darah tersebut. Namun akibatnya setelah hanya menyerap sebagian saja, dirinya langsung meledak dan mati seketika di tempat. Sejak itu tidak ada lagi yang berani melahap sumber ini secara langsung. Tetapi kini Kincen justru melanggar tabu tersebut dan langsung menelan sumber kegelapan serta langsung menelan sumber kegelapan di reruntuhan makam darah. Bukankah ini orang gila? Saat ini dengan keras Kincen merasakan kekuatan sumber gelap di tubuhnya melonjak dengan liar. Setelah sumber gelap itu memasuki tubuh Kincen, itu segera mengamuk dengan gila-gilaan dan masih berjuang mati-matian, sepertinya tidak ingin ditelan oleh Kincen. Kincen mencibir di bibirnya dan matanya terlihat acuh tak acuh. Segera darah raja kegelapan beredar dengan tenang di tubuhnya, dan dengan suara letupan sumber kegelapan yang masih bergelut di tubuh Kincen itu seketika langsung dimurnikan. Kekuatan paling murni tiba-tiba diserap oleh Kincen dan kemudian beberapa kotoran yang tersisa dihilangkan oleh Kincen. Darah raja kegelapan tidak ada bandingannya. Boom! Aura samar yang menakjubkan perlahan-lahan menghilang dari tubuh Kincen. Ini, gumam Kincen. Dia terkejut karena setelah menyerap kekuatan ini, Kincen samar-samar merasakan kekuatan di tubuhnya perlahan meningkat. Tapi bagaimana ini mungkin? Kincen sangat bersemangat. Sekarang dia telah memasuki ranah puncak Tianjun, dan Kincen secara samar-samar telah memasuki setengah langkah supreme. Namun itu tampaknya Kincen tetap saja terjebak dalam kemacetan dan tidak mampu menembus ranah supreme atau bahkan setengah langkah supreme. Namun jika Kincen bisa mendapatkan terobosan melalui ini, maka itu akan menjadi kemajuan yang sangat besar baginya. Apakah ini karena setengah langkah asal-usul klan kegelapan? Kata Kincen. Dia menoleh dan tiba-tiba menatap Kaisarsi yang tidak jauh dari sana. Ditatap oleh Kincen, Kaisarsi dan Yi Lao tiba-tiba terkejut di saat mereka menjadi penasaran. Tidak, ayo pergi. Boom, keduanya pun seketika berbalik tanpa ragu-ragu dan menghilang dalam sekejap. Kaisarsi dan Yi Lao pergi dari sana. Mereka tidak berpikir bahwa orang ini benar-benar orang gila seperti itu, karena langsung menelan setengah langkah asal-usul supreme. Tetapi dia berhasil. Ini sungguh orang gila yang berhasil. Bagaimana mungkin mereka berdua masih tetap tinggal di sini untuk orang seperti itu? Karena mereka berdua begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Kata Kincen. Dia menus dingin, tetapi Kincen tidak mengambil inisiatif untuk mengejar. Meskipun dia tidak takut kepada pihak lain, tetapi Kincen juga tahu bahwa Kaisarsi itu adalah keturunan dari Kaisar Shihen, seorang kekuatan teratas di benua Hayu ini. Kilin Supreme
dan Pangeran Qilin, kerajaan Qilin itu telah disinggung oleh Qingchen. Tetapi kerajaan Qilin tidak memiliki ahli supreme di benua ini. Namun jika Qingchen sampai membunuh Kaisar Shi, maka Qingchen pastinya akan memprovokasi Kaisar Shihen, seorang ahli supreme dari sekte Shi. Dan itu akan sangat merepotkan. Karena sebelum Qingchen dapat menemukan harta karun sumber jiwa iblis, maka Qingchen secara alami tidak boleh mengekspos dirinya dengan mudah. Ketika melihat Kaisar Shi dan yang lainnya pergi, Qingchen pun segera memandang Pri Shenhuang dan yang lainnya yang tidak jauh dari tempatnya. Pri Shenhuang dan yang lainnya semuanya berkilauan dengan cahaya, dan jelas bahwa mereka mendapat banyak manfaat dari aura supreme setengah langkah ini. Namun di tempat reruntuhan berubah menjadi kuburan darah, kultivasi beberapa orang masihlah terlalu lemah. Kalian kembalilah dulu, kata Qingchen dengan tenang. Makam darah ini bukan tempat yang bisa mereka masuki. Ya baik, kata Pri Shenhuang dan yang lainnya. Mereka ragu-ragu sejenak lalu berkata sambil tersenyum masam. Dengan kekuatan mereka, jika mereka bersikeras untuk bertahan di sini, maka mereka mungkin akan berada dalam bahaya. Hanya saja, Pri Shenhuang tiba-tiba menggigit bibirnya dengan ekspresi rumit. Kembali ke platform batu hitam, dia tidak meremehkan Qingchen sama sekali. Jika bukan karena buah suci kegelapan di tangan Qingchen, dia tidak akan memilih untuk pergi bersama Qingchen ke sini. Namun siapa sangka tidak lama setelah dia mengikuti Qingchen, Qingchen akan menjadi eksistensi yang jauh di luar jangkauannya. Dan kamu, kembali juga, kata Qingchen. Dia menoleh kepada Pei Epil. Kekuatan Pei Epil juga masih terlalu lemah. Pei Epil melirik Qingchen, lalu kemudian melirik Nona Shikong dan lalu mengangguk. Setelah Pei Epil mengikuti Qingchen, dia telah melihat banyak hal yang merasakan secara luar biasa. Kalau begitu, Tuan, saya akan segera kembali, kata Pei Epil. Dia pun mengangguk. Setelah mengatakan itu, beberapa orang berbalik dan pergi. Tetapi tunggu, Qingchen tiba-tiba menghentikan Pei Epil. Segera beberapa orang itu pun berbalik. Kalian sudah lama bersamaku, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalian telanlah ini dulu, kata Qingchen. Dia mengangkat tangannya dan suara mendesing. Segera 3 buah suci gelap langsung jatuh ke tangan Pri Shenhuang, putra suci Tianhe dan juga Huai Kong. Mereka bertiga memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Dan saat berikutnya mereka bertiga dengan cepat menelan buah gelap itu tanpa ragu-ragu dan boom! Aturan gelap yang kuat segera memenuhi tubuh ketiga orang tersebut. Di bawah buah suci gelap ini, kekuatan asli kegelapan di tubuh ketiga orang itu perlahan-lahan berubah dalam sekejap, seolah-olah ada transformasi baru. Buah suci kegelapan itu berisi aturan klaim kegelapan dan alam semesta ini. Dengan menyerap kekuatan di dalamnya itu dapat memberi mereka sedikit pemahaman tentang jalan surga di alam semesta ini. Di saat yang sama, buah suci kegelapan juga dapat meningkatkan kekuatannya. Namun asal-usul yang terkandung di dalam buah suci kegelapan itu sendiri tidak terlalu kuat. Itu hanya semacam perkenalan. Sebuah perkenalan yang memungkinkan anggota klan kegelapan untuk mengintegrasikan langit, bumi, dan surga. Oleh karena itu, meskipun aura Pri Shenhuang dan yang lainnya telah meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan. Terima kasih Tuan, kata Pri Shenhuang. Dia dan yang lainnya memberi hormat dengan penuh hormat kepada Qingchen. Hanya tidak menunggu mereka menyelesaikan kata-katanya, saat berikutnya Qingchen tiba-tiba menjentikan jarinya dan boom, segera 4 aliran cahaya langsung memasuki tubuh Pri Shenhuang, putra suci Tianhe, Huai Kong, dan juga Pei Epil. Ternyata ini adalah asal-usul supreme setengah langkah yang diperoleh oleh Qingchen di sini sebelumnya. Darah Raja Kegelapan sangat rumit dan hanya menelan bagian paling murni dari asal supreme setengah langkah ini. Adapun asal kegelapan yang tersisa itu telah berubah menjadi kotoran dan tinggal di tubuh Qingchen. Qingchen memiliki perasaan samar bahwa jika dia menyerap asal kegelapan seperti itu ke dalam tubuhnya, maka itu akan berbahaya bagi kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, Qingchen secara langsung menanamkan kekuatan supreme setengah langkah ini ke dalam tubuh Pri Shenhuang, Huai Kong, putra suci Tianhe, dan Pei Epil. Lalu kemudian terjadilah ledakan. Saat berikutnya, mereka berempat merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka berempat tiba-tiba melonjak, dan aura yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari tubuh mereka. Ketika Nona Shikong melihat pemandangan ini, Nona Shikong memiliki wajah yang tampak ngeri. Tuan, apa yang Anda lakukan? Itu akan membuat mereka tak tertahankan, karena ini adalah asal mula dari tingkat supreme setengah langkah. Beberapa dari mereka bahkan bukan ahli Tianjun. Mereka tidak akan bisa menahannya, kata Nona Shikong. Ekspresi Nona Shikong sangat ketakutan.
Sekilas dia tahu bahwa Qin berencana untuk menempatkan setengah langkah Supreme Aura itu langsung kepada tubuh Pri Shen Huang, putra suci Tianhe, Wei Kong, dan Pei Epil. Tetapi bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Karena dirinya tahu, itu aura setengah langkah Supreme itu sangatlah kuat. Belum orang biasa yang bisa menerimanya. Belum lagi Pri Shen Huang dan beberapa jenius biasa lainnya. Bahkan dirinya sendiri juga harus berhati-hati dan tidak akan berani gegabah. Karena kekuatan seperti itu, meskipun 1/1000, itu sudah cukup untuk bisa meledakkan Pri Shen Huang dan yang lainnya dalam sekejap. Benar saja saat ini wajah Pri Shen Huang, Wei Kong, putra suci Tianhe, dan Pei Epil semuanya kesakitan. Dan boom, kekuatan Supreme setengah langkah yang menakutkan mengamuk dengan ganas di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka berempat akan meledak. Tunggu, Qin berteriak dengan rendah dan tiba-tiba muncul di samping Pri Shen Huang dan yang lainnya. Qin lalu mengangkat tangan kanannya dan menekan aura kegelapan yang menakutkan yang berkecamuk di dalam tubuh keempat orang itu. Dan Qin itu salah. Dan Qin ternyata mengeluarkan kekuatan darah raja kegelapan. Namun kendali Qin atas kekuatan kegelapan ini telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Kekuatan darah raja kegelapan telah disembunyikan olehnya dengan sangat terampil dan bahkan lebih kuat Nona Sikong. Dan bahkan ahli kuat seperti Dan bahkan ahli kuat seperti Nona Sikong di samping tidak dapat merasakan kekuatan darah raja kegelapan yang Qin keluarkan. Segera di bawah tekanan darah raja kegelapan, kekuatan Supreme setengah langkah yang berkecamuk di tubuh keempat orang itu seperti semut dan kekuatan kegelapan itu langsung gemetar. Itu tidak lagi berani bertindak sembarangan dan dengan cepat diserap oleh Pri Shen Huang dan yang lainnya, dan boom. Mereka kemudian melihat bahwa kekuatan di dalam tubuh Pri Shen Huang dan yang lainnya meroket secara gila-gilaan. Dari dampak konstan alam duniawi, setelah beberapa saat dia langsung melangkah ke ranah Tianjun. Apalagi setelah memasuki ranah tahap awal Tianjun, mereka masih saja mengalami peningkatan. Mereka meningkat ke ranah puncak tahap awal Tianjun sebelum kemudian memasuki ranah tahap tengah Tianjun. Dan kemudian mendekati puncak tahap tengah Tianjun sebelum kemudian berhenti di ranah tersebut. Dan Pei Epil yang awalnya berada di ranah Tianjun, nampak Pei Epil masih terus meningkat. Boom, aura di tubuh Pei Epil memenuhi udara seperti lautan luas. Dan Pei Epil menerobos dari ranah puncak tahap awal ke ranah puncak tahap tengah, kemudian ke ranah ranah Tianjun tahap akhir. Baru pada saat Pei Epil menyentuh ranah Tianjun tahap akhir, segera Pei Epil pun berhenti. Dan Pei Epil hanya selangkah lagi menuju ke puncak tahap akhir Tianjun. Boom, aura keempat orang itu menjadi sangat tenang dan aura yang sangat menakutkan melonjak pada tubuh keempat orang itu. Dan pemandangan seperti ini seketika membuat Nona Sikong benar-benar terpana. Bagaimana hal ini bisa mungkin dilakukan? Sementara saat ini, dalam sekejap Pri Shen Huang dan yang lainnya mampu menembus beberapa level. Metode seperti itu dia belum pernah mendengarnya. Ini seperti metode dewa. Bahkan makhluk supreme seperti ayahnya tidak mungkin bisa melakukannya seperti yang dilakukan oleh Qin. Dan Pri Shen Huang dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bernapas. Keadaan puncak tahap tengah Tianjun ini benar-benar mendesis. Apakah ini nyata? Beberapa orang bahkan mencubit diri mereka sendiri dengan keras, seolah-olah mereka berempat sedang bermimpi. Dengan kultivasi seperti itu pada usia seperti itu, Qin telah meningkatkan bakat mereka dari jenius biasa ke tingkat jenius tingkat kaisar dalam satu gerakan dan menyelamatkan mereka dari kerja keras seumur hidup. Pei Epil saat ini juga sangat bersemangat. Dengan kekuatan seperti ini dia bisa menjadi kapten utama utusan patroli Tanah Suci Sikong. Ini adalah perubahan di dunia dan di bawah tanah seperti kelahiran kembali yang utuh. Oke, saya telah meningkatkan kekuatan di dalam tubuh Anda hingga ke ekstrim. Dan beberapa dari setengah langkah asal mula Supreme tetap ada di tubuh Anda. Selanjutnya, Anda sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan berusaha untuk sesegera mungkin untuk mencapai ke setengah langkah Supreme dan memasuki ranah baru, kata Qin dengan ringan. Terima kasih Tuan, mulai sekarang kami akan memperlakukan Anda sebagai pemimpin. Selama Anda memberi kami perintah, maka kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Kata Pri Shen Huang, dia berkata dengan gemetar.
Pada saat ini bahkan jika Qin Chen bertanya langsung kepadanya dan meminta apapun darinya, maka dirinya tidak akan pernah untuk menolak. Tidak perlu melewati api dan air, tetapi aku membutuhkan beberapa orang dari kalian untuk mengikutiku di saat aku berjalan di benua kegelapan di masa depan. Namun itu juga jika kamu mencapai sesuatu di masa depan, maka kamu bisa terus mengikutiku, kata Qin Chen saya tersenyum. Mendengar itu, Presiden Wang dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Setelah begitu banyak pengalaman, mereka telah melihat bahwa identitas Qin Chen di benua Heiyu ini pastilah sangat luar biasa. Dengan bakat mereka, hanya itu yang bisa mereka lakukan dalam hidup ini. Tetapi jika mereka bisa mengikuti Qin Chen, maka itu pasti akan menjadi masalah besar dan akan menjadi peningkatan di masa depan mereka. Memikirkan hal ini, Presiden Wang dan yang lainnya merasa sangat bersemangat. Tentu saja syaratnya adalah kalian harus dapat mencapai sesuatu. Namun jika tidak, kata Qin Chen, dia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Presiden Wang dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kepahitan. Mereka sudah mengerti apa maksud Qin Chen. Artinya, meskipun mereka sekarang telah mencapai puncak tahap tengah Tianjun, namun mereka masih dianggap sebagai ahli Tianjun dalam keluarga. Dan mereka sudah dapat dianggap sebagai penguasa tertinggi di dalam klan mereka. Tetapi bagi Qin Chen mereka masih terlalu lemah, kecuali jika mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi. Mereka akan memenuhi syarat untuk bisa mengikuti Qin Chen. Tetapi coba pikirkan, bahkan Nona Xikong hanya bisa menjadi pelayan Qin Chen. Apakah ada gunanya mengendurkan kultivasi mereka? Untuk sesaat beberapa orang mau tidak mau diam-diam menggertakkan gigi. Setelah kembali mereka segera mengasingkan diri untuk bisa berlatih. Karena dengan kultivasi mereka saat ini dikombinasikan dengan asal mula supreme setengah langkah. Jika mereka berkonsentrasi kepada kultivasi, maka mereka mungkin akan mampu mencapai sesuatu di masa depan. Bahkan menjadi supreme, itu bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Tetapi tentu saja premisnya adalah bahwa mereka harus memiliki sumber daya yang cukup, tetapi keluarga mereka tidak bisa menyediakan sumber daya yang cukup. Memikirkan hal ini, beberapa orang merasa getir. Klan mereka bukanlah klan teratas di benua Heiyu. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan sumber daya untuk pelatihan yang cukup. Tuanku, kami akan pergi keluar, kata Presiden Wang. Dia dan yang lainnya memberi hormat sebelum kemudian akan berbalik dan pergi. Semuanya, tunggu sebentar, kata Nona Xikong. Saat ini Nona Xikong tiba-tiba berbicara dan menghentikan mereka. Tapi dia melihat Nona Xikong terlihat tersenyum tipis. Tiba-tiba Nona Xikong mengangkat tangan kanannya dan segera sebuah tanda terbang dari tangannya dengan cepat itu jatuh ke tangan Pei Epil dan lainnya. Ini semua adalah talenta luar biasa dari benua Heiyu kita. Jika Anda tidak keberatan dan tidak menolak, Anda dapat mengambil token emas tanah suci Xikong saya ini dan membawa Anda semua ke tanah suci Xikong untuk menjamu Anda sebagai VIP murid teratas. Saya percaya bahwa tanah suci Xikong tidak akan pernah sedikit pun menolaknya. Entah apakah kalian semua bersedia atau tidak, kata Nona Xikong. Dia tersenyum tipis. Token emas tanah suci, kata Pei Epil. Ketika Pei Epil melihat token di tangannya, nampak ekspresi Pei Epil sangat kaget. Token emas tanah suci itu sangat terkenal. Token ini adalah token tertinggi tanah suci Xikong di benua Heiyu. Token ini dikeluarkan oleh penguasa Xikong Gen secara pribadi, dan siapapun yang memiliki token emas ini maka akan diabadikan di tanah suci Xikong dan akan menerima pelatihan tingkat tertinggi. Nona Xikong ini melakukan ini untuk mendukung Presiden Wang dan yang lainnya. Bukankah Presiden Wang dan yang lainnya akan khawatir mereka tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi jika di klannya? Namun selama mereka memasuki tanah suci Xikong dengan token emas ini, maka mereka akan menikmati budidaya sumber daya tanah suci Xikong yang tiada habisnya. Ini merupakan sebuah godaan yang sangat besar. Namun menghadapi token emas tanah suci Xikong itu, meskipun Presiden Wang dan yang lainnya sangat bersemangat dan ingin mengambilnya, tetapi mereka tidak langsung setuju begitu saja. Sebaliknya, mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Siapa tahu Qin Chen tidak akan setuju. Karena beraninya mereka akan mengambil keputusan setuju tanpa perintah dari Qin Chen. Melihat keraguan-raguan di wajah Presiden Wang dan yang lainnya, Nona Xikong tidak bisa menahan senyum kepada Qin Chen lalu berkata, "Tuan, Anda tidak akan menyalahkan saya karena ceroboh, bukan?" kata Nona Xikong. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum tipis. "Karena ini adalah kebaikan klan Xikong, maka kalian terima saja token tersebut," kata Qin Chen. Bagaimanapun Qin Chen bisa melihat tujuan dari Nona Xikong.
Salah satunya adalah Pri Shen Huang dan yang lainnya adalah pengikutnya sehingga mereka dapat menjual wajah mereka dan pada saat yang sama itu juga akan meningkatkan kekuatan tanah suci Qigong dengan adanya Pri Shen Huang dan yang lainnya yang sekarang telah menjadi jenius tingkat kaisar. Dan sangat pasti orang-orang ini akan mencapai setengah langkah supreme di masa depan. Dan jika mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka bahkan akan dapat mencapai ranah supreme di masa depan. Dan jika orang seperti itu bisa direkrut ke tanah suci Qigongnya, maka itu bisa dianggap menarik beberapa master tingkat tinggi lainnya. Yah, baik Tuan. Dengan instruksi dari Qin Chen, Pri Shen Huang dan yang lainnya pun seketika setuju dan menerima token emas tersebut. Segera beberapa orang bergoyang dan lalu meninggalkan kedalaman makan darah Suhua dalam sekejap. Dan setelah Pri Shen Huang dan yang lainnya pergi dari sana, Qin Chen lalu berkata kepada Nona Qigong, "Ayo pergi," kata Qin Chen seraya melangkah maju dan berjalan maju ke depan. "Kemana kita akan pergi?" kata Nona Qigong. Dia bertanya dengan ragu. "Ikuti saja aku dan kamu nanti akan tahu," kata Qin Chen. Dia tersenyum ringan kepada Nona Qigong. Dan boom, Qin Chen meninju dan tiba-tiba menuju pusaran air di inti makam darah Suhua. Dengan keras pusaran air gelap muncul di depan mereka berdua. Qin Chen lalu mengambil satu langkah ke depan dan langsung memasuki pusaran air tersebut sebelum kemudian menghilang. Ketika Nona Qigong melihat pemandangan ini, Nona Qigong tampak ngeri. Ini Qin Chen sebenarnya ingin memasuki kedalaman makam darah Suhua, bukankah ini mencari kematian? Kedalaman makam darah Suhua itu adalah tempat paling berbahaya di tanah leluhur klan kegelapannya. Dikabarkan bahwa ada hubungan tertentu antara makam darah Suhua. Begitu memasuki kedalamannya, akan banyak leluhur yang tertidur akan diganggu dan diserang oleh leluhur klan kegelapan. Dan itu akan menerima serangan dari kuburan darah. Hal ini diberitahukan kepadanya oleh ayahnya sendiri. Namun sekarang ketika Nona Qigong melihat Qin Chen masuk ke dalam makam darah tersebut, Nona Qigong tidak bisa membantu tetapi langsung mengubah ekspresinya. "Itu saja, tetapi aku tidak punya pilihan selain mengikutinya," kata Nona Qigong. Setelah ragu-ragu sejenak, Nona Qigong pun menghentakkan kakinya. Dan kemudian sosoknya bergoyang, kemudian mengikuti Qin Chen dari belakang sebelum kemudian dia dan Qin Chen menghilang dari sana. Dan mereka berdua tiba-tiba masuk ke pusaran makam darah Suhua tersebut.